internasional asal Tiongkok yang bergerak pada bidang makanan dan minuman, terutama pada es krim dan teh. Mixu didirikan pada tahun 1997 di Tiongkok oleh Zheng Hao. Perusahaan ini bergerak di bidang minuman pada kalangan mahasiswa. Nama Mixu sendiri diambil dari nama Mixu sendiri dalam bahasa Mandarin artinya salju yang manis. Setelah mengalami berbagai perubahan pada tahun 2000, Mixu mulai masuk dipasarkan dalam kalangan masyarakat, terutama mahasiswa. Kemudian Mixu mulai membuka cabang di negara-negara Asia, termasuk Malaysia, Filipina, Tiongkok, dan Indonesia. Strategi yang digunakan Mixu adalah tetap mempertahankan kualitas dan rasa yang unik dalam pembuatan es krim. Kemudian pada tahun 2020, Mixu mendapatkan status multinasional corporation berkat penjualannya di berbagai negara internasional. Kemudian Mixu mendapatkan prestasi dalam memudahkan perusahaan-perusahaan dalam memperluaskan jaringan internasional. Adapun faktor-faktor utama yang menjadi penghambat bagi Mixu, yang pertama regulasi impor yang ketat. Setiap negara memiliki regulasi impor yang ketat seperti bea cukai, kemudian izin impor, kemudian pajak. Pihak Mixu harus memastikan bahwasannya bahan-bahan yang digunakan oleh Mixu memiliki standar dan kualitas yang baik bagi negara tujuan. Kemudian yang kedua ada persyaratan sertifikasi dan keamanan. Sertifikasi sangat penting bagi suatu negara, seperti sertifikasi halal bagi negara muslim, kemudian sertifikasi FDA bagi Amerika Serikat, dijadikan sebagai layak dikonsumsi bagi konsumen. Kemudian ada fluktuasi nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang ini dijadikan sebagai masalah karena ketika nilai mata uang lokal melemah terhadap nilai dolar, maka harga bahan baku semakin tinggi. Hal ini menjadi penghambat bagi harga pokok produksi dan profitabilitas pihak Mixu. Kemudian yang keempat ada infrastruktur logistik dan transportasi. Ini dijadikan sebagai bahan baku Mixu adalah susu dan bahan jadinya adalah es krim. Tempat penyimpanannya adalah tempat yang dingin. Ketika terjadi kerusakan pada saat transportasi, maka akan berpengaruh terhadap kerusakan produk. Kemudian ada biaya logistik. Biaya logistik yang dikirimkan ketika proses impor dari suatu negara ke negara lain membutuhkan biaya yang mahal karena tempat penyimpanan itu harus bersuhu dingin. Hal ini menyebabkan kenaikan pada harga produk. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan saat Mixu melakukan impor, yang pertama manajemen risiko nilai tukar, di mana Mixu bertransaksi lintas negara dan nilai tukar mata uang menjadi salah satu faktor signifikan dalam menentukan biaya bahan baku. Perusahaan harus mempertimbangkan penggunaan lindung nilai atau hedging atau kontrak berjangka untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi anggaran dan harga bahan impor. Selanjutnya efisiensi logistik, yang dimana Mixu harus melakukan pengecekan terhadap proses impor bahan baku, apakah terjadi keterlambatan atau tidak, dan mengelola stok serta permintaan pasar. Selanjutnya kerjasama mitra lokal, yang dimana Mixu harus melakukan kerjasama antar distributor dan agen nasional di negara-negara tujuan untuk bahan baku mereka. Selanjutnya analisis biaya, yang dimana Mixu mengelola biaya impor agar tetap efisiensi dan tidak membebani keuntungan mereka. Cara Mixu dalam mengatasi korupsi. Pertama, Mixu melakukan lindung nilai seperti kontrak berjangka atau opsi mata uang untuk mengunci nilai tukar pada tingkat tertentu. Lalu Mixu juga membuat perjanjian kontrak dalam mata uang yang stabil atau lokal seperti dolar Amerika Serikat atau bahkan dalam mata uang lokal negara tempat Mixu beroperasi. Selanjutnya, Mixu juga melakukan diversifikasi pasar dan pemasok. Dengan ini, Mixu bisa mengurangi ketergantungan pada suatu mata uang atau suatu negara tertentu. Berikutnya, Mixu juga mengoptimalkan manajemen kas dengan menyimpan dana dalam beberapa mata uang atau melakukan pembelian valuta asing saat nilai tukar menguntungkan. Lalu, Mixu juga menyesuaikan harga produk secara strategis. Jika perusahaan
perubahan kurs menyebabkan peningkatan biaya yang signifikan, Biksu bisa mempertimbangkan untuk menyesuaikan harga produk di pasar tertentu. Selanjutnya, Biksu juga mengelola waktu pembayaran dengan baik. Misalnya pembayaran lebih awal saat kurs menguntungkan atau menunda pembayaran jika memungkinkan ketika kurs mengalami ketidakpastian tinggi. Yang terakhir, Biksu juga melakukan pengawasan dan prediksi kurs secara aktif. Biksu bisa mengawasi perkembangan ekonomi global dan faktor yang mempengaruhi nilai tukar secara langsung.